Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita terus bersyukur kepada Allah karena Allah terus memberi kita nikmat yang sangat banyak. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan hidup, dan banyak lagi nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Maka mari kita berusaha mensyukurinya dengan cara terus hadir ke majelis ilmu ini sampai kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 7288, Muslim nomor 1337 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini kalau di buku-buku hadis itu dikelompokkan ke bab memilih yang mudah, memilih yang mudah. Jadi memang di dalam beribadah itu sedapat mungkin kita bisa memilih yang mudah. Nah, hadisnya bunyinya, saya ambil potongan kecil aja. Manahaitukum anhu fajtanibuhu. Artinya, apa yang kularang maka jauhilah. Nah, itu di dalam beragama itu ada yang dilarang oleh Allah, ada yang dilarang oleh Rasulullah, maka hal itu harus kita jauhi. Ya, kita jauhi yang dilarang, apalagi yang dilarang yang bersifat haram, ya, yang bersifat haram. Larangan yang sifatnya haram. Jadi lafaz larangan yang bersifatnya haram itu berarti apa? Kalau kita langgar larangan itu maka menimbulkan dosa. Menimbulkan dosa, berakibat dosa. Misalnya apa? Contohnya berzina, ya. Berzina berarti itu malah dosa besar, termasuk dosa besar. Minum minuman keras misalnya. Lalu membunuh itu juga termasuk dosa besar. Dosa besar. Lalu menipu, menyuap, ghibah itu rasan-rasan, ya. Berani kepada orang tua dan lain sebagainya. Banyak sekali larangan-larangan dari Allah dan Rasulnya. Dan kalau itu kita langgar akan menimbulkan dosa. Maka menurut Nabi, larangan-larangan itu wajib ditinggalkan, wajib ditinggalkan. Lalu larangan yang sifatnya makruh, jadi Nabi memang melarang, tapi kalau kita langgar larangan itu tidak menyebabkan dosa. Tapi kalau kita patuhi, taati apa yang dilarang Nabi itu tidak kita lakukan, maka akan mendapatkan pahala, Pahalanya ya tergantung apa yang kita langgar itu, yang kita tidak lakukan itu, ya. Nah, apa itu yang larangan yang sifatnya makruh itu? Contohnya makan bawang mentah, ya. Kalau mau ke masjid, Nabi melarang kita makan bawang mentah kalau mau ke masjid. Tapi kalau kita melanggarnya itu tidak apa-apa, tidak berdosa. Tapi kalau kita tidak makan bawang mentah kalau mau ke masjid karena taat pada Nabi, berarti kita berpahala. Lalu lanjutan hadis Bukhari dan Muslim tadi, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang kuperintah maka laksanakan semampunya. Ini maksudnya apa? Yang diperintah Nabi dan Rasul itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau yang wajib ya kita lakukan lah, harus ya. Ya semampunya juga. Kenapa? Karena kalau haji itu wajib. Tapi kalau kita mampu melaksanakannya, punya uang, punya sangu, punya nafkah untuk yang ditinggal dan lain sebagainya, ya. Jadi kalau sudah memenuhi syarat, ya.
Lalu zakat mal pun itu pun kalau kita mampu malah harus dilaksanakan. Mampunya apa? Sudah dipemilikan setahun dan mencapai nisab ya, mencapai nisab. Nisab itu batas minimal ya, harta yang kita miliki. Kalau sudah sampai itu ya kita wajib melaksanakannya. Jadi benar kalimatnya Nabi itu semampunya, semampunya. Kalau berpuasa juga kalau mampu berpuasa, tapi kalau sedang sakit tidak usah berpuasa, tapi nanti mengganti di hari lain gitu. Di hari lain. Islam itu tidak berat ya, tidak berat. Tapi kalau sholat itu wajib kita lakukan ya, sampai kita itu apa? Meninggal dunia ya. Walaupun sakit kita harus sholat, kita harus sholat. Wah, sakit keras itu harus sholat. Bepergian harus sholat gitu. Harus sholat. Sakit tidak bisa bergerak sedikit pun ada di rumah sakit tetap wajib sholat. Kalau masih ingat segala sesuatu, masih otaknya masih bekerja. Dengan cara apa? Bersolat sambil berbaring dan lain sebagainya ya. Kan ada aturan sholat bagi orang yang sakit. Nah baru boleh tidak sholat kalau apa? Kalau sudah pingsan gitu. Atau apa? Atau koma gitu. Atau meninggal gitu. Atau gila gitu. Berarti orang yang nggak mau sholat berarti gila gitu. Gila. Ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, yang aku perintahkan lakukan semampunya. Nah tadi hadisnya seperti itu. Kalau yang sunnah ya kita cari yang kita mampu untuk istiqomah. Misalnya kita melakukan tahajud, kita melakukan apa? Puasa Senin Kemis atau Ayyamul Bid dan lain sebagainya ya. Dan lain sebagainya. Di antara amalan-amalan sunnah itu ada yang sekali-sekali kita kerjakan ya. Karena memang barangkali kita belum punya kemampuan untuk itu. Misalnya apa? Tahajud. Kita tidak punya kemampuan untuk bangun malam ya, setiap hari. Nah, sesekali kita tahajud. Lalu kalau kita punya kemampuannya puasa Senin Kemis, ayo kita puasa Senin Kemis dan terus dijaga sampai kita meninggal ya. Kita lakukan istiqomah. Kita lakukan secara istiqomah. Nah, kenapa kok kita berusaha mempunyai amalan istiqomah walaupun cuma satu? Karena amalan istiqomah itu dicintai oleh Allah. Nah ini hadis riwayat Muslim nomor 783 dari Aisyah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu, terus menerus, istiqomah, walaupun itu sedikit. Jadi kalau kita punya amalan sunnah sedikit, dilakukan terus menerus sampai kita meninggal, itu dicintai oleh Allah. Itu dicintai oleh Allah. Makanya tadi saya bilang apa? Kalau usahakan punya amalan istiqomah walaupun cuma satu, apa saja ya. Apa saja, misalnya saja kalau bukan tahajud, bukan puasa Senin Kemis, tapi apa? Kita mampunya apa? Puasa berwudu setiap mau apa? Setiap mau tidur. Lakukan itu terus menerus ya. Lakukan itu terus menerus. Nah, jadi ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, tentang wudu ini pernah dilakukan oleh Bilal ya. Dan Bilal menjaga wudu itu sehingga dia dijamin surga oleh Nabi. Nah ini hadisnya, hadis riwayat Bukhari nomor 443 dan Muslim nomor 715 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal," nah ini saya baca artinya langsung, "ceritakanlah kepadaku tentang satu amalan yang engkau lakukan di dalam Islam yang paling engkau harapkan pahalanya." Karena aku, kata Nabi, melanjutkan hadisnya, pertanyaannya pada Bilal, mendengar suara kedua sandalmu di surga. Jadi Nabi itu mendengarkan sandalnya Bilal itu di surga. Ada di surga, itu artinya apa? Bilal itu pasti masuk surga, dijamin oleh Nabi. Padahal Bilal masih hidup ya. Bilal masih hidup. Kalau orang masih hidup kan masih punya peluang untuk berbuat dosa, punya peluang untuk malah untuk kafir gitu. Tapi ini nih Nabi sudah menjamin Bilal masuk surga, padahal Bilal masih hidup. Maka Bilal menjawab,
Tidak ada amal yang aku lakukan yang paling aku harapkan pahalanya daripada aku berwudu ya. Berwudu terus menerus ya. Terus menerus pada waktu malam atau siang. Nah, setelah berwudu, Bilal itu sholat sunnah 2 rakaat, namanya sholat syukrul wudu. Sholat syukrul wudu. Nah, itu dilakukan terus menerus oleh Bilal. Setiap batal wudu, dia wudu lagi. Terus dia sholat sunnah 2 rakaat. Batal wudu, dia wudu lagi. Lalu apa? Sholat sunnah 2 rakaat. Terus menerus. Amalan itu dijaga oleh Bilal. Terus menerus secara istiqomah. Maka Nabi mendengar terompahnya atau sandalnya Bilal ada di surga. Jadi karena amalan inilah Bilal dijamin Nabi pasti masuk surga. Maka itu mari kita berusaha agar punya satu amalan sunnah yang mudah untuk kita jaga istiqomah dan terus menerus kita lakukan. Sehingga apa? Di samping dicintai Allah tadi, yang kedua bisa menjadi jaminan bagi kita untuk masuk surga. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.